apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat, sama dengan ngaku zuriyah Nabi kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi kalau karena ragu, ya tidak apa-apalah, bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi semuanya, hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau itu masalahnya. Dan sekarang diramaikan kan, diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukan. Ya sudah, kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni analisisnya menangi dewi. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini. Kalau ada orang mengingkari zuriyah Nabi dilaknat itu tidak. Apalagi kalau saya tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah, apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah. Saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya, dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken. Ini bangkit. Malaikatnya dibentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati,
Sudahlah, lapang dada, soal keturunan atau bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyak ya. Wes soal habaib ini muka-muka selesai, walaupun makin rame ya, makin rame di sosial media, dan saya sangat menghimbau pada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib, ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan Habib tapi Sayyid, keturunan Sayyidina Hasan.